Hari Iya, ini rumah tuh baru. new moon ya. Jadi bulan apa sih kalau bahasa Indonesia new moon itu? Jadi waktu yang tepat untuk kita memulai suatu hal yang baru. Sebenarnya tadi lagi Oh. beres-beres segala macam, tapi aku Heeh. benar-benar sempatin nih buat ketemu sama teman-teman UXID karena udah Mm-mm. banyak banget yang daftar ya kan. Mudah-mudahan hari Mm-mm. ini aku bisa berbagi banyak ilmu lah ya gitu. Betul, iya. Sekarang total sudah 127 Mbak, dan akan terus-terusan ini. Jadi Siap, senang siap, banget. siap. Jadi memang magnetnya ini juga salah satunya Mbak Ala ini. Mantap sekali. Eh, iya, jadi rumah baru, kita memulai hal yang baru dengan sharing juga ya Mbak ya. Betul, 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 Dengan sharing betul. hal yang baru. Nah, ada yang beberapa ini mungkin belum kenal dengan Mbak Ala dan mungkin tentang Binar Academy. Nah, Mbak Ala ini coba nih kenalan dulu lah, kenalan dulu Ya, ya, ya. tentang Oke, oke. Aku mulai dari sekarang dulu ya. Mhm. Sekarang ya aku mengembangkan perusahaanku Binar Academy yang kita memang fokusnya itu di dunia digital ya. Kita banyak ngebantu perusahaan juga untuk mereka transformasi menuju digital dan juga kita memberikan akademi kepada uh, banyak orang dan kita punya bootcamp. Kita juga punya UI UX Hmm. bootcamp buat teman-teman yang baru banget mau mulai untuk berkarir di dunia UI UX. Dan kita juga ada Android, ada full stack juga gitu. Kedepannya nanti akan lebih banyak lagi kelas-kelas yang akan kita buka gitu. Karena Hmm. sebenarnya aku kalau ngomongin background, aku memang kebanyakan di produk. Jadi Hmm. mungkin cerita dulu dari sekarang nih ya. Hmm. Sekarang Boleh, boleh, itu boleh. aku selain di Binar Academy, aku juga jadi komisaris di Mandiri Capital. Mandiri Oke. Capital itu adalah venture capitalnya Bank Mandiri gitu. Kemudian ya kita banyak invest di fintech lah ya, startup fintech. Hmm. Hmm. Dan selain itu aku juga jadi komite di Rumah Sakit Hermina. Kalau ada yang langganan ke Oke. Hermina, aku Oke. yang ngurus ya IT-nya dan kemudian juga terakhir itu aku sempat juga di government. Aku sempat jadi tim research untuk Hmm. sumber daya manusia dan ekonomi digital di Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi hasil research yang aku research itu digunakan untuk Hmm. mengadvise Pak Jokowi gitu. Itu Oke. tahun lalu gitu. Jadi mungkin my background itu lumayan broad ya dari Hmm. startup, corporate, terus Hmm. BUMN sampai government. Jadi banyak yang Hmm. banyak apa ya pandangan yang aku bisa lihat lah gitu dari Hmm. berbagai macam sisi. Itu sih aku senengnya sebenarnya di situ gitu. Tapi itu kan ngomongin sekarang ya. Hmm. Sebelum-sebelumnya ya terakhir sebelum membangun Binar, Hmm. aku membangun Gojek dari awal Hmm. banget. Mungkin waktu Hmm. teman-teman kalau download app Gojek tahun 2015 itu desainnya yang alay itu adalah desainku karena dulu aku ngerjain semuanya. Jadi waktu itu Hmm. timku, aku tuh jadi product owner, jadi designer Hmm. juga, Hmm. jadi coding juga, Jadi ngoding kode. front end, Hmm. ngoding Android, ngoding iOS semuanya lah pokoknya ya. Hmm. Karena timku waktu itu cuman ada 5 orang gitu. Oke. Waktu awal banget kita nge-build app Gojek. Waktu itu kita cuman 3 bulan tuh nge-build app Gojek yang pertama tiga kali bulan dengan ya. 5 orang gitu. Hmm. Buat driver, buat consumer semuanya. Hmm. Kemudian sebelum di Gojek aku berkelana banyak sih ya ke ada perusahaan namanya Kartuku yang sekarang udah dibeli Gojek juga. Oke. Kalau Hmm. teman-teman suka bayar GoPay di Hmm. apa di merchant-merchantnya GoPay itu kalau ada edisi warna biru itu dulu aku juga yang develop. Jadi aku Oke. juga sempat apa ya main di edisi juga lah ya gitu. Hmm. Kemudian sebenarnya sebelum di kartuku tuh sekitaran
tahun 2014-2013 ya. Sebelumnya aku jadi UX designer gitu, pernah juga jadi iOS engineer. Nah, tapi aku sebetul-betulnya lebih suka UX sebenarnya. Zaman aku dulu itu yang namanya UX tuh bener-bener hal yang baru banget di Indonesia. Kayak belum ada tuh yang ngomongin UX di Indonesia. Waktu itu aku belajar 2000 berapa dari itu sekitar 2010-2011 lah ya. 2010 9 tahun yang lalu ya. jadi sebenarnya kalau ngomongin ilmu UX mah pasti kalian jauh lebih update lah daripada aku. Zaman itu ilmu UX itu masih sangat minim banget gitu. Jadi ya waktu itu karena aku belajar dari salah satu bosku dulu, aku kerja di perusahaan kecil tapi bosku tuh baru pulang dari Silicon Valley, terus dia ngomongin kayak UX gitu, terus dia ngomongin Scrum gitu. Nah, dari dialah aku benar-benar kebuka tuh matanya, oh ada ini toh di US gitu, ada hal-hal baru ini yang belum diomongin di Indonesia gitu. Jadi di situ aku mulai explore. Tapi memang dari kecil aku itu memang suka gambar juga lah ya, gambar kanvas gitu. Akhirnya kayak jadi dulu awal-awal aku masuk desain dan juga programming itu gara-gara aku suka gambar, aku suka nulis puisi, terus kayak aku pengen bikin website untuk isinya galeri-galeriku lah gitu kan, waktu zaman masih umur 13 tahun waktu itu. Ya akhirnya kayak 13 tahun. 13 tahun zaman itu kayak adanya front page. Jadi kayak zaman itu Photoshop even kayak belum terkenal gitu kan. Zamannya pakai front page, mungkin kalian juga nggak tahu front page itu apa gitu ya. Ini mohon maaf aku tua banget gitu. Front page terus ada flash gitu. Ya jadi dari situ aku mulai explore gitu, dan akhirnya aku ngambil kuliahnya juga yang sangat berhubungan. Aku ngambil computer science, IT, aku ngambil matematik, sama aku ngambil desain. Tapi desain DKV-nya cuman bertahan 1 tahun karena tugasnya banyak banget dan aku kuliah 3 jurusan. Jadi ya akhirnya aku cuma lulus di matematik sama IT gitu. Ya kurang lebih itulah ya. Dan kalau ngomongin cita-cita dulu nih, aku jadi pengen ngebahas gitu ya. Mungkin kayak teman-teman ada yang lagi di persimpangan jalan gitu kan, sering banget tuh kita kayak aku dapetin pertanyaan-pertanyaan, Kak aku mesti gimana sih abis kuliah dan lain-lain gitu. Aku dulu sejujurnya kayak, apalagi banyak juga yang nanya kayak gimana sih nyari life purpose dan lain-lain gitu kan. Aku juga dulu waktu masih muda juga sebenarnya juga belum tahu juga mau kemana gitu. Aku cuman apa ya, ibaratnya kalau aku selalu bilang kayak opportunity apa yang ada di depan aku coba ambil. Bahkan kayak jualan apa sih, BlackBerry zaman itu ya, jualan BlackBerry ngambil dari Jerman gitu kan, terus kayak jualan anti goresnya BlackBerry gitu. Tapi kayak all of those things itu benar-benar kayak memberikan aku pengalaman yang bisa menjadi bekal lah sampai sekarang gitu. Jadi kalau kalian yang lagi di persimpangan jalan, aku juga dulu juga nggak yang langsung tahu. Ya benar, aku dulu tuh emang dari sekitaran mungkin SMA, SMP tuh aku pengen banget jadi guru sebenarnya. Itu kenapa aku masuk matematik sebenarnya. Karena aku tuh pengen banget jadi guru matematik. Karena dulu tuh aku cinta banget sama matematik dari umur 3 tahun kayaknya gitu. Aku seneng banget ngitung. Iya, jadi kayak waktu umur 3 tahun pertama kenal angka, terus umur 4 tahun tuh papaku ngajarin aku ratusan tambah ratusan gitu kan. Terus kayak aku bener-bener di situ kayak I really fell in love with mathematics karena aku dalamnya sebenarnya ngerasa di saat kita nge-solve sebuah problem itu tuh aku seneng banget gitu. Nah, jadi itulah yang apa ya, yang curiosity untuk men-solve sebuah masalah itu yang aku jadikan bekal lah ya gitu. Dan balik lagi, jadi waktu itu aku ngambil matematik karena aku pengen jadi guru. Terus aku kayak bilang kayak abis aku kuliah aku pengen
jadi dosen, terus abis itu jadi guru besar gitu kan. Oke, oke, oke. Terus tapi ternyata kayak jalan hidup tuh beda banget gitu. Kayak nggak langsung tuh aku jadi guru. Akhirnya aku kan belok-belok ya ke IT gitu, ke teknologi. Dan ya akhirnya walaupun begitu, tapi akhirnya aku nyampe gitu ke tempat yang aku dulu unconsciously aku pengen banget Oke, itu gitu. Bahkan oke, kayak ya mungkin nggak jadi guru tapi punya sekolah gitu oke, punya kira-kira. sekolah Binar Academy. Oke, dengan tadi pengalamannya Mbak Ala yang sudah banyak, memang dari kecil memang tertariknya matematika dan IT ya Mbak ya. Terus udah sekolah, terus istilahnya punya pengalaman di berbagai bidang, mau sebut istilahnya dari startup, dari istilahnya venture capital, dari government, BUMN, semuanya istilahnya ada pengalaman di sana dan memang Mbak Ala memang kompatibel di sana. Nah, keren nih. Jadi yang misalnya pertanyaan pertama nih, kira-kira dengan segala pengetahuan itu, dengan istilahnya pengalaman itu, saya mau tanya nih, apa yang kira-kira malah orang yang nggak tahu dari Mbak Ala? Apa yang orang nggak tahu ya? Apa yang orang nggak tahu dari Mbak Ala? Nggak tahu Ataukah apa ya istilah, kira-kira ya. Hal-hal seperti apa tuh bisa dielaborate nggak, Mas Gama? misalnya entah itu apa namanya, kalau kita melihat kan, oh Mbak Ala bisa kita Google sendiri pun hasilnya banyak, entah itu dari Kartuku, dari Gojek, entah itu akhirnya membuat startup Binar, tapi mungkin ada kegagalannya, atau mungkin ada opportunity yang lain, atau mungkin ada tips-tips yang lain. Aku istilahnya ada beberapa sih, aku kan juga baca, terus juga dengar. Mbak Ala juga punya podcast loh. Jadi aku Nah, juga masih dengarkan. belum aktif-aktif banget. Jadi yang aku amazed itu Mbak Ala pernah cerita, dan ini apa namanya works banget sih buat aku. Mbak Ala itu ternyata punya 2 akun. Yang mana yang satu untuk follow apa namanya edukasi YouTube ya, YouTube. via YouTube, dan satunya untuk entertainment. Nah itu benar-benar Nonton works ini sih. Bapau, Mbak Impaula. Sama Iya Rans benar. Entertainment. Iya. Sama ini yang lagi aku suka tonton tuh Fadil Apa Pak? Jaidi. Fadil Hmm. Jaidi. Itu kayak setiap malam tuh sebelum tidur aku harus nonton dia dulu tuh. Biar pas tidur kan bahagia kan. Ya Iya, kan? iya, iya, iya. Jadi salah Iya. satu tipsnya tuh kalau kita mau tidur tuh nggak boleh kayak banyak pikiran yang Nah, susah-susah gitu kan. Jadi oh, kayak malah gitu ya Pak aku ya? selalu nonton kayak hal-hal yang lucu-lucu gitu ya. Salah satunya yang lagi Oke, aku seneng oke. banget si Fadil Jaidi. Terakhir dia dipanggil sama Sandiaga Uno kan ke rumahnya tuh. Iya, Iya, iya. jadi itu bener banget sih kayak Heeh, apa namanya? Aku punya 2 akun YouTube. Jadi yang satu premium, yang satu enggak. Terus kayak heeh, yang satu tuh buat yang serius-serius lah gitu, kayak isinya heeh, TEDx gitu-gitu kan. Yang heeh. satu yang account Iya yang sih. receh-receh gitu. Tapi ya turns out yang account receh adalah account premiumnya gitu. Jadi dan yang paling banyak ditonton justru account premiumnya Nah, iya. gitu. Iya, ini sih yang kadang-kadang orang apa ya, kalau kita lihat Mbak Ala tuh, waduh, gila, udah tinggi banget. Kadang-kadang itu memang Mbak Ala ini relate banget sih sama kita itu. Kadang-kadang apa yang kita lakuin itu, Mbak Ala juga ngelakuin juga kok. Jadi pengen yang Iya. istilahnya, kadang-kadang aku juga lihat seminar-seminarnya, apa namanya, apapun itu Mbak Ala atau apa, kok serius, serius banget. Aku percaya kok, Padahal pasti. aku iseng banget loh Iya, orangnya. heeh. Iya, mungkin banyak yang ya, jadi makanya tontonin ini sih sampai dari awal webinar kita sampai selesai. Ini bakal Aku punya heeh. tips isengin orang yang paling bagus loh kalau lagi di kantor loh. Gimana tuh, Mbak? Jadi kalau biasanya kan di kantor tuh Heeh, orang-orang kan lagi pada duduk gitu kan di kursinya kan heeh, roda gitu kan biasanya terus yang kayak heeh.
sandarannya tuh bisa digini-giniin kan. Terus kayak aku kalau datang ke orang tuh ya, terus aku sandarannya tuh aku gituin sampai dia jatuh ke belakang gitu. Nggak jatuh sih, kan kayak ada pernya gitu kan. Itu Iya, iya. pokoknya orang-orang baru pasti kena semua tuh sama aku tuh. Di ospek. Cobain nanti tips aku ini untuk Oke, oke, membuat oke. kayak suasana kerja tuh jadi lebih Jadi fun lively gitu ya. kan ya Kak, kayak serius terus gitu. Itu salah Iya. satu tipsku juga sih, kayak nggak perlu lah kita, maksudnya kayak ada lah waktunya kita serius, tapi kayak ada harus juga waktunya kita tuh bahagia bareng-bareng gitu. Apalagi kan ya yang namanya teamwork itu kan, kalau aku ngerasa banget kayak kebangunnya itu pas kita bonding gitu. Aku dulu kayak punya Umi session gitu ya. Wah, jadi waktu aku di Gojek tuh aku dipanggilnya Umi. Terus kayak setiap hari Rabu kita kayak duduk di angkringan sebelah kantor. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, bener-bener ngobrolnya di luar dari pekerjaan. Karena aku Oke. percaya kayak semakin kita tuh mengenal teman kita secara personal, masalahnya dia apa. Kalau suatu hari ada apa-apa dengan dia, kan kita bisa bantu, kita bisa tahu kan. Betul, Dan betul. juga kayak itu juga yang membangun kolaborasi sebuah tim. Bukan dari harus cara-cara yang serius kayak bikin training, collaboration gitu, tapi dari hal-hal simple kayak gitu sih sebenarnya. Oke, memang istilahnya cocok sih sama tema malam hari ini kan. Kalau kita ngomongin bonding, kita ngomongin teamwork, kita sebenarnya nggak jauh-jauh, kita sebenarnya dari soft skill ya Mbak ya. Benar nggak? Betul, Banget, betul penting banget. banget. Soft skill Betul penting banget. banget. Dan ini pas banget sih karena aku juga menciptakan Binar itu benar-benar kayak melihat permasalahan yang ada gitu. Apalagi kayak di dunia teknologi yang notabene kan isinya kebanyakan programmer gitu. Nah, programmer itu terkadang yang pertama adalah masalah komunikasi, karena lebih banyak ngobrol sama komputer gitu kan. Jadi Betul. masalah komunikasi kayak kadang-kadang ada apa-apa disimpan sendiri gitu. Nah, sedangkan kan ya itu yang tadi aku bilang ya, kadang-kadang kita juga lagi apa ya, vulnerable gitu ya, lagi kayak ringkih gitu kan ya. Karena kayak kalau hati ringkih itu kan otak juga jadi ringkih kan, nggak bisa Betul. mikir ya kan, kalau lagi patah hati gitu kan pasti kayak lagi mau coding kayak aduh pacar gue, mantan gue gimana nih gitu kan, aduh kok dia nggak kontak-kontak sih gitu, ini udah jam 4 nih gue belum di WhatsApp juga nih sama dia gitu kan. Nah jadi kan maksudnya hal-hal yang seperti itu ini pasti relate banget kan, pasti semua orang pernah merasakan hal ini ya kan. Betul, betul, Jadi betul. hal-hal yang seperti itu kalau misalnya kita sendiri dan menyerap itu sendirian gitu, akhirnya kan orang juga kayak mikir, nih anak kenapa sih lagi nggak bisa coding ya gitu, apalagi kesusahan masalah teknikal, padahal mungkin bukan gitu, padahal mungkin karena memang pikirannya tuh lagi nggak di situ gitu. Nah jadi itu sih kayak kenapa aku sebenarnya dari awal aku bilang sama timku kayak di Binar kita itu not to focus on the technical gitu, karena kalau nyari sekolah yang technical atau bahkan nggak usah nyari sekolah Banyak ya, ya. sekarang kita mau belajar technical itu kan di mana-mana banyak ya kan, di Betul, sumbernya YouTube segala banyak. macam, di Udemy segala macam, tapi aku menciptakan Binar ini pengen bener-bener menghasilkan tim player gitu, karena Oke. ini yang aku rasakan banget ya di saat aku membangun sebuah tim, bagaimana aku bisa menjadikan semua orang di dalam tim itu adalah seorang tim player, bukan individualis. Karena zaman sekarang kita tuh nggak bisa bekerja sendirian, ya kan? Apalagi kita di teknologi nih. Mungkin kayak kalau orang finance, dia ya udah tok gitu kan, ngerjain kerjaannya gitu kan, Betul, betul. ngerjain debit kredit gitu kan, transfer duit, transfer duit. Tapi kayak kita di UX, di programming, kita harus ngobrol sama banyak orang, ya kan? Jadi kita benar-benar harus menjadi tim player, benar-benar harus tahu, gue mau bikin ini harus ngobrol sama siapa nih.
Dan kalau sering lihat Eja Gojek ya, itu kan dulu salah satu timku gitu. Dari awal aku bener-bener mesenin banget ke dia gitu, kayak jadi UX team itu harus banget bisa membahasakan bahasa kita ke programmer, harus bisa sering-sering ngobrol sama tim engineering gitu. Karena aku juga kan dulu kan selalu ada di dua tempat. Aku coding juga, aku desain juga gitu. Sometimes kayak desain kita keren, tapi untuk implementasinya iya full stock ya. Untuk implementasinya mungkin nggak scalable gitu. Di saat kita implementasi ke proses engineeringnya gitu. Nah, jadi harus juga seorang UX itu juga harus sering ngobrol sama programmer atau engineer. Nah, jadi itu yang dari awal aku kayak pengen banget Binar itu benar-benar sebenarnya fokusnya untuk membangun manusia secara utuh ya. Kalau bahasaku kayak gitu. Maaf kalau bahasaku ketinggian. Ya, artinya adalah bukan cuman pintar otaknya, tapi pintar juga hatinya. Dimana dia bisa, ya kita kalau komunikasi sama orang, kita harus bersosialisasi sama orang, itu kan harus punya empati yang tinggi juga, ya kan? Jadi kita harus membangun manusia yang seutuhnya, bukan cuman pinter sendirian aja gitu. Bahkan aku selalu bilang untuk student-student di Binar, aku bilang kalian pinter kalau kalian itu bisa ngebantuin temennya yang belum bisa gitu. Jadi sering kan aku ngelihat dinamika di kelas nih, kayak ada tuh yang pinter banget yang kayak baru 2 menit codingannya udah selesai gitu kan. Terus kayak dia kayak diem-diem gitu lihat kanan kiri, kayak dalam hatinya mungkin kayak gue udah selesai nih, lu pasti nggak bisa gitu kan. Nah pasti orang-orang yang kayak gitu, itu pasti aku langsung bilang, aku langsung tarik, coba kamu lihat teman kamu yang mungkin masih kesulitan yang mana kamu bantu. Baru di situ kamu menjadi orang yang hebat, aku bilang. Dan kita juga kayak aku bilang di Binar itu semuanya harus menghargai proses ya. Kayak mungkin dia masuk nih, ada 2 orang nih masuk ya ke dalam Binar gitu. Yang satu udah champion banget nih, udah pinter banget gitu. Yang satu mungkin nilainya masih di level 2, yang satu udah di level 5. Terus yang level 2 ini dia bisa nyampe ke level 4, yang level 5 nyampe ke level 6. Aku akan lebih memvalue orang yang dari bawah tapi dia bisa terus belajar, benar-benar punya grit ya, punya kayak rasa ingin tahunya yang besar itu. Aku lebih memvalue orang yang seperti itu dibandingkan orang yang masuk champion terus dia udah bergaya champion gitu. Nah, itu yang benar-benar kayak aku tanamkan banget ke tim mentorku juga untuk benar-benar meng-apply values itu. Sama karena aku juga ngelihat, ini aku ngomong mulu ya, mohon maaf ya, emang aku suka ngomong sih. Emang di sini untuk memang berbicara. Di sini tempatnya untuk berbicara. Kalau enggak aku diem aja dari tadi. Iya, mohon maaf ya kalau ngomongnya tuh nggak berhenti. Oh iya, ngomongnya nggak berhenti kayak kereta ya kan. Tadi aku mau ngomong apa jadi lupa ini teman-teman, mohon maaf. Iya, jadi balik lagi kayak memvalue orang-orang yang seperti itu dan juga kayak ini tentang growth mindset juga. Ini belum ditanya, aku udah ngomong ya jadinya. Tentang growth mindset gitu, kayak kita jangan sampai terjebak di masa di mana kita ngerasa kayak kita udah tahu segalanya. Itu hal yang sangat menjebak sekali. Yang aku ngeliatin juga ya beberapa orang yang seperti ini akhirnya apa? Akhirnya mereka tuh tidak open akan feedback. Gitu. Tadi aku cerita gitu ya tentang ada timku yang direct kerja sama aku, yang ada 2 orang nih contohnya gitu ya. Mungkin waktu dia jadi timku awal mula dia masih di angka 2, tapi sekarang udah di angka 8. Yang satu waktu awal sih canggih banget gitu di angka 6, tapi terus stuck di situ aja, bahkan malah turun karena di saat orang itu sebenarnya bodoh di saat dia itu berhenti belajar gitu. Orang itu pintar di saat dia terus belajar. Itu nggak ada orang yang langsung pintar tuh, nggak ada buat aku gitu. Jadi
Jadi itu jangan sampai kita itu stuck di masa yang paling mengerikan adalah di saat kita udah merasa paling pintar dan akhirnya tidak melihat sebuah knowledge itu sebuah hal yang berharga. Knowledge itu bentuknya bisa macam-macam. Experience, kerja sama orang yang lebih experience dari kita, kita mendengarkan mereka, ya kan, mau untuk melihat cara mereka bekerja seperti apa, dan akhirnya dari situ tuh kita dapat hal yang sangat berharga gitu. Jangan tiba-tiba, karena aku juga pernah ya, aku jujur aja ini, aku benar-benar being vulnerable aja sama kalian. Aku jujur aja, aku pernah ada di suatu tempat itu, di mana waktu Gojek itu kedatangan tim India gitu. Nah, di situ kan aku mikir kayak, kan gue yang handle Gojek dari awal, gue yang nge-build Gojek dari awal gitu, sense of ownership-nya terlalu besar gitu kan. Dan di saat tim India itu datang, aku ngerasa jadi kayak terganggu gitu. Padahal setelah aku belajar lagi sekarang, mungkin mereka itu datang kan untuk berbagi knowledge-nya mereka, berbagi experience-nya mereka. Dan aku juga sadar kayak kita banyak loh yang bisa kita tukar satu sama lain gitu kan. Kita banyak loh yang bisa kita pelajari dari mereka. Mungkin Karena kan kacamatanya juga juga sempat berbeda juga ya. betul, betul cara mereka bekerja itu berbeda banget sama kita. Mereka tuh apalagi kayak waktu di Jogja Gimana ya, itu aku sendiri contoh-contoh kayak konkretnya gimana tuh? kan Jogja tuh kan santuy banget kan, Iya, kayak iya. jam 4 tuh biasanya Pelan. kita Oke. iya ngobrol gitu kan. Kita kan apa ya, culture-nya Indonesia tuh kan santuy gitu kan. Jam 4 kita biasanya rokok-rokokan gitu kan. Ntar baru balik jam 5 gitu ya ke meja gitu kan. Nah, kalau di sana tuh benar-benar mereka yang jam kerja tuh bener-bener depan laptop yang kayak matanya tuh nggak berubah gitu loh dari depan laptop gitu. Kalau kita kayak ditoel temen dikit sebelah kayak oh iya 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 Iya, gitu. Terus ada snack apalagi gitu kan, ada iya. martabak pizza datang gitu kan langsung heboh gitu. Jadi Apalagi ada magic word, Pak. Itu. Biasanya, iya iya iya. tahu nggak sih? Nah, itu. Bener bener bener. Tahu Iya nggak jadi sih? Wah, jadi panjang itu itu. sih. Iya, jadi kayak dulu aku sangat menutup diri. Padahal kayak aku pas aku lihat lagi, oh iya ya bener ya. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa aku dapat dari mereka gitu. Dan aku menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Jadi ini pesanku untuk kalian, jangan sampai inget kalau lagi kayak gitu, kayak inget mukaku aja gitu kan. Gitu. Oke, oke. Jadi istilahnya di sini itu audiensnya itu kebanyakan juga apa ya, pelajar sama sudah bekerja mungkin ya. Mungkin ada yang pelajar, student, bisa raise your hand coba. Pengen tahu sih berapa banyak. Coba. Ada dua. Yang merasa student, asik. 4. Banyak, Mbak. Banyak. 7. Banyak ya? Dari 181. Oh, kalau dari... Kalau udah kerja tapi masih student termasuk nggak, Mas? Nah, itu gimana, Mbak? Kalau apa? Kalau apa? Kalau sudah kerja tapi masih student, maksudnya mungkin kerja sambil kuliah mungkin. Iya, Iya, termasuk mana? termasuk Anggap aja. dua-duanya aja, dua-duanya. Termasuk dua-duanya aja ya. Wah, lumayan banyak juga itu. Wah, sisanya ini bekerja atau bagaimana nih? Udah 10 dari 180, Mbak. Oh, SMA. Siap, siap, siap. Oke. Mungkin yang kerja boleh raise hand. Coba. Student dinner, Angel. Muncul mulu, Angel. Fans club-nya katanya, Mbak. Oke. Job Oke. seeker. Jadi memang kebanyakan yang lagi nonton ini 182 ini ada yang masih pelajar, ada yang sudah kerja. Kebanyakan memang garis besarnya memang datang dari grup UX ID, memang dari desain, memang dari
IT juga mungkin. Nah, tadi Mbak Siap, Mbak siap. Mbak Ala itu sudah ngomong banyak nih tentang tadi lebih ke juga culture-nya gimana itu binar sih. Lebih ke human interaction juga ya Mbak ya. Gimana Mm-mm. relasi itu menjadi poin yang penting daripada eh, technical skill atau bagaimana. Nah, ada yang tanya ini Mbak. Nah, kalau Mm-mm. misalnya kita mau masuk dalam karir, mana dulu nih Mbak yang harus dipelajari? Soft skill-nya dulu atau hard skill-nya dulu? Mungkin karena awal-awal itu mesti HRD-nya itu, kalau bukan Mbak Ala ya yang interview, mungkin yang dilihat dulu mungkin memang hard skill-nya ya Mbak ya, Iya, iya, sesuai iya. dengan apa Gini ya, namanya. mungkin, Menurut Mbak Ala gimana tuh? iya, mungkin menurut aku ya, yang namanya soft skill itu harus Hmm, memang di-build by experience juga gitu. Oke. Semakin banyak experience yang kamu punya dan sebenarnya semakin critical kamu bisa melihat sebuah pembelajaran itu akan meningkatkan soft skill kamu gitu. Jadi sebenarnya technical skill yes perlu banget gitu, tapi soft skill itu akan banyak kamu dapatkan di saat kamu experience. Jadi itu bukan hal yang bisa dibangun lewat theoretical aja gitu. Oke, Yes, kamu oke, baca buku soft skill gitu, tapi oke. implementasinya sebenarnya sama kayak technical skill. Implementasinya benar-benar harus dipraktekkan gitu kan. Hmm, Karena juga di saat kamu membaca sebuah buku, kalau kamu belum pernah punya experience itu, kamu nggak akan bisa mengkonekkan tuh otakmu dengan knowledge yang kamu masukin. Karena that's how our brain works gitu. Kalau Oke, orang-orang oke. UX biasanya kan mempelajari brainnya Hmm, manusia nih kan. Nah, betul, cara betul. kita belajar itu begitu. Caranya adalah Hmm, kita mengkonekkan antara ilmu yang baru aja masuk dengan hmm, yang sudah pernah kita rasakan. Kayak tadi aku ngomongin hmm. pacar-pacar pasti relate banget gitu Ya, kan ya. pasti relate Nah, banget. iya, jadi makanya juga kenapa kita senang dengar cerita orang yang sangat relate gitu. Makanya aku kalau cerita juga sering nyentil-nyentil hal-hal kayak gitu untuk Oke, oke, oke. merelatekan gitu kan. Jadi again banyakin experience. Nah, gimana sih cara banyakin experience gitu? Yang pertama, kalau kalian belum kerja gitu ya, aku lagi mau nyari kerja, gimana banyakin experience. Kalau masih kuliah, jangan sia-siakan masa kuliah kamu hanya untuk belajar di kampus. Oke, Ya, oke. jadi banyakin organisasi juga bisa, volunteering juga bisa gitu kan. Terus kayak magang gitu, internship gitu. Terus juga apapun lah ya yang bisa kalian kerjain selama masa kuliah itu gitu. Jangan cuman belajar aja gitu, tapi benar-benar dan jangan main-main mulu gitu kan. Jadi benar-benar kayak Timbang ya, melakukan Mbak ya. banyak hal yang baru. Iya, gitu. Nah, dari situlah yang kedua harus di-build adalah critical thinking. Nah, Oke. critical thinking ini bagaimana? Untuk apa gitu? Why-nya sebenarnya untuk yang tadi gitu. Kalau kita ngejalanin experience itu, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran yang ada di sana, itu percuma akhirnya gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mudahnya membuild critical thinking? Simple sebenarnya, kayak perhatikan aja hal-hal apapun yang kalian lihat gitu. Kayak Oke. waktu aku kerja di Kartuku misalnya gitu. Aku di bagian R&D, Research and Development. Itu tuh ruangannya di paling ujung pojok gitu, terus bau lagi kan. Itu terkenal ruangan paling bau karena isinya cowok semua. Ini aku bukan emang menginikan cowok ya, tapi kan kayak Iya, cewek iya. biasanya kan wangi, pakai minyak wangi gitu kan, ya kan. Tapi kayak itu udah di ruangannya di pojok gitu. Terus isinya programmer semua gitu kan. Nah, tapi aku banyak ngobrol sama HR directorku gitu, sama tim operation juga gitu. Aku tanya kayak mereka punya cara kerja gimana gitu. Terus HR directorku juga banyak banget ngajarin hal-hal tentang HR gitu. Dan juga
yang kedua adalah selain ngobrol sama orang-orang lain yang ada di sana dan berteman dengan mereka gitu. Jadi kalian tahu juga kayak permasalahan yang mereka punya tuh apa sih. Biasanya kayak kalau mereka lagi ngerokok-ngerokok tuh biasanya suka ngomongin tuh kayak gosip-gosipan gitu kan yang terjadi di sana gitu kan. Nah, itu aku bisa kayak oh, kalau di sini tuh kayak gini ya gitu. Terus yang kedua adalah yang tadi hal-hal kecil kayak ya simple kayak dulu waktu aku di kartuku tuh company yang sangat matang gitu ya, semua preparation-nya tuh matang. Aku ngeliatin kayak setiap aku meeting sama CEO-ku, cara dia berpikir itu seperti apa, di compare sama bosku yang dulu gitu. Atau aku sering compare kayak aku juga dulu sering banget ngeliatin Nadiem, gimana sih cara Nadiem itu mengambil sebuah keputusan, bagaimana simple ya. Ini hal yang paling paling besar aku pelajari dari seorang Nadiem Makarim. Yang mungkin ya itu kita harus ngelihat nih hal-hal yang kecil banget kayak gini. Aku belajar cara meeting sama Nadiem. Cara meeting. Sesimpel cara meeting ya. Karena sering gak sih kita ngerasa tuh kayak dalam sebuah meeting kita tuh kayak akhirnya ngomongnya ngelantur ke sana kemari gitu kan ya, lagi ngomongin poin apa tiba-tiba ngomongin jadi 10 poin gitu kan. Terus akhirnya jadi percuma, akhirnya juga orang juga lupa, oh tadi tuh sebenarnya kita lagi butuh decision di nomor 1. Kok kita jadi ngomongin nomor 5, 6, 7, 8 yang sebenarnya nggak ada di agenda meeting itu gitu kan. Nah, jadi dari hal meeting, dari culture meeting, aku belajar banget dari Nadiem itu how he solve problems and also making decision. Nah, ini kan juga ada yang banyak yang nanya ya, jadi iya, aku banyak langsung yang aja nanya ke juga. poin itu Langsung nih. menjawab pertanyaan banyak ini. Iya, jadi itu ya, Nadiem pertama dia tuh nggak suka meeting. Karena dia bilang kalau kerja sama dengan kerja, meeting tidak sama dengan kerja gitu. Jadi kayak kerja ya kerja gitu, jangan kebanyakan meeting gitu. Nah, lebih banyak kayak mengerjakan, lebih banyak berpikir ya, bukan meeting gitu. Meeting itu untuk membuat decision, kerja itu untuk berpikir. Karena sometimes kita juga banyak banget akhirnya terpaku dengan meeting yang mana akhirnya kita tuh nggak kreatif karena di saat meeting kan terlalu chaos, jadi kayak aku kan juga idenya mempelajari banyak juga ya Mbak ya. Iya, aku mempelajari kayak bagaimana sih manusia itu mendapatkan sebuah ide itu datangnya dari intuition kita gitu. Orang-orang kreatif itu harus strength intuitionnya. Nah, intuition itu datangnya saat apa? Kenapa sih desainer tuh suka bilang kayak gue lagi nggak ada inspirasi nih gitu kan ya. Dari zaman dulu itu kan kayak desainer tuh mesti kayak kerjanya tuh sendirian malam baru kayak keluar kreativitasnya. Karena based on science memang itu yang terjadi. Kita itu akan bisa membuat intuisi kita itu berjalan di saat kita ada di state of mind yang benar-benar pas banget gitu, dimana kita tuh ada di zen gitu ya, ada di state of mind tuh yang zen banget gitu. Mungkin desainer di sini bisa relate gitu, kayak kalau lagi banyak hal-hal ini tuh jadi kayak nggak bisa dapat gitu kan kreativitinya. Nah, jadi itu aku ngeh gitu yang maksudnya Nadiem gitu ya. Kita tuh bisa berpikir di saat kita duduk sendirian dan ada di state yang pas, kita bisa mikir. Jadi nah, ini bagus tuh tadi ada yang bilang lagi mau pulas gitu kan ya. Nah, apalagi sebenarnya intuition kita itu sangat bekerja di saat kita baru bangun tidur. Jadi karena waktu kita lagi hektik gitu kan, lagi hari nih mulai hari udah tengah-tengah kayak udah terlalu banyak otak kita itu isinya gitu kan. Kemudian sebenarnya tidur tuh salah satu meditasi gitu ya. Kayak abis kita tidur, kita stop tuh kan otaknya kan. Walaupun nggak stop full ya, kalau kita tidur tuh sebenarnya otak kita masih bekerja. Dan pas kita bangun, itu pas lagi fresh banget, itu jangan ambil handphone dulu. Jangan ambil handphone dulu, jangan masukkan informasi-informasi baru
ke otak kalian dulu gitu. Biasanya kayak kita langsung buka Instagram gitu kan, yang kayak ada update nggak dari mantan gue di story-nya gitu kan. Ya kan, kemarin dia nonton sama siapa nih gitu kan. Jadi jangan itu dulu, kalian benar-benar kayak diem, terus disitulah itu saatnya yang paling baik kalian untuk nge-tap your intuition. Kalau untuk melatih lebih lanjut, kalian journaling. Journalingnya simple aja, nggak usah kayak terlalu banyak poin. Cuman kayak tulis kayak today I feel like bla 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 bla. Kadang aku juga kayak apa ya yang mau gue tulis ya? Aku tulis aja kayak I don't know what to write. Terus tiba-tiba kayak oh actually I know what to write gitu. Kayak jadi karena juga di saat kita menggunakan tangan kita untuk menulis itu juga ada energi lebih juga. Itu based on research juga tuh. Nah, jadi itu kayak untuk semakin kita nge-tap intuition kita sebenarnya pas kita bangun tidur itu adalah waktu yang sangat tepat. Pas mau tidur juga itu kayak karena kan kita udah membuang nih kayak makanya tadi aku bilang aku nonton Fadil Jaidi dulu gitu untuk kayak membuang dulu tuh pikiran-pikiran buruk gitu kan. Nah, again balik lagi ke tadi cerita Nadi meeting gitu ya. Jadi dia nggak suka meeting. Dia juga kalau bilang kayak meeting pokoknya gak usah lama tapi harus efektif gitu. Nah, jadi waktu dulu tuh kalau misalnya ada masalah dan dia tuh karena kita juga gak banyak meeting ya, jadwal kita gak banyak meeting, jadi kita tuh lumayan available gitu. Tapi kalian lihat kan kayak dengan cara yang seperti itu, Gojek itu bisa secepat itu gitu. Aku dalam waktu 1,5 tahun aku membuat 14 produk baru dan melaunch ya, bukan ideation-nya doang tapi melaunch 14 produk baru. Nah, jadi sebenarnya tipsnya ini gitu. Jadi kayak karena kita nggak banyak jadwal meeting, akhirnya kalau kita dibutuhkan sama orang untuk making decision itu juga lebih cepat. Nggak kebuang waktunya di dalam meeting, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di saat Nadim butuh aku gitu ya untuk men-solve sebuah problem, udah dia tinggal telepon aku atau dia tinggal datengin aku. Kadang kita juga meetingnya di pantry, kita duduk gitu, kemudian udah dia cuman kayak nanya kayak apa nih masalahnya gini. Kalau misalnya ada orang yang kita butuhkan, yang kita tanya nih kayak butuh informasi lebih gitu tentang hal yang lagi kita omongin, dia cuma angkat telepon aja. Iya, dia cuma angkat telepon aja kayak, Sharon, yang ini gimana? Udah solve, udah, terus ya udah kita lanjutin, kita solve problemnya gitu. Jadi nggak perlu kayak terlalu banyak kepala juga untuk menentukan sebuah decision gitu. Itu yang aku pelajari banget ya di Binar. Kadang-kadang kita masih ke drag down banget nih dengan terlalu banyak kepala, akhirnya terlalu banyak ide. Makanya sejak aku menyadari hal itu, aku benar-benar yang ngedrive kayak oke, ayo kita balik lagi ke poin ini, kemudian apa nih gitu yang harus kita solve gitu. Jadi itu kayak topiknya, agenda setiap mau meeting itu juga harus jelas gitu. Masalah-masalah apa aja yang mau dikerjakan, mau di-solve gitu. Kemudian biasanya kalau misalnya ada masalah timbul baru, itu kita taruh di parking lot. Itu. Yang mana udah kita taruh parking lot dulu, ntar kita ngomongin itu lagi, tapi sekarang kita fokus lagi nih ke masalah yang tadi gitu. Terus abis itu juga kalau ditanya juga gimana sih untuk membuat decision yang bagus gitu ya. Aku lebih suka ngomongin bukan based on data, tapi data inform. Dimana perbedaannya apa ya? Perbedaannya adalah kadang-kadang kita mau mendesain sesuatu, itu datanya tuh belum ada. Kayak misalnya misalnya ini nih desain background kita semua ini gitu kan kayak bagusan yang mana Mbak A apa B gitu. Kayak datanya ada nggak gitu bagusan yang apa B kan nggak ada kan gitu ya. Yang nggak ada gitu kan ya. Cuman data inform itu lebih kepada gini, kembali lagi ke cara otak kita bekerja ya.
Otak kita itu semakin kreatif di saat kita itu memasukkan banyak ide, banyak inspirasi, banyak cara gitu. Sama kayak kalau kita mau ngedesain, kita harus bikin mood board-nya dulu. Kita harus bikin inspiration pool-nya dulu, ya kan? Dari situ kayak, oh iya ya, abis itu kita gabung-gabungin. Bikin semua desain kayak gitu. Aku lagi ngedesain interiorku juga, caranya juga begitu, ya kan? Jadi ini juga sama, di saat kita nge-solve problem. Kita kumpulin sebanyak-banyaknya data, jadi data itu sebagai data inform tadi yang aku bilang gitu. Bukan based on data. Kadang-kadang orang terjebak tuh harus kayak semuanya harus based on data. Aku sebagai CEO sering banget menemukan decision yang harus aku buat, ya datanya belum ada gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku harus memilih hal itu. Salah atau benar aku juga belum tahu gitu. Ya kan? Kadang-kadang decision itu salah, ya udah, tapi dari kesalahan itu apa yang bisa kita pelajari next-nya gitu kan. Jadi itu kayak pertama again meeting harus jelas agendanya apa, jangan ngalor ngidul. Kalau ada yang ngalor ngidul dikembalikan lagi ke topik yang mau kita bahas. Kalau ada topik yang memang krusial juga kita taruh di parking lot. Habis itu kalau butuh orang lain, kita sesimpel kita tanya bisa apa enggak gitu ya. Misalnya kayak timku lagi nanya nih kayak kita case-nya misalnya kayak kita kekurangan orang nih gitu kan. Oke, ya udah ayo kita ngobrol gitu. Kekurangannya orangnya itu berapa, orangnya apa aja. Terus kayak ada yang bisa di freelance-in enggak gitu. Oke, ya udah aku telepon aja sekarang orangnya gitu kan yang mau aku freelance-in gitu, kayak langsung aku angkat telepon, bisa nggak lu mulai tanggal sekian gitu, selesai dan gitu kan. Nah jadi sesimpel itu gitu, jadi kayak nggak yang kayak nunggu lagi besok gitu. Nah dan jadi sebenarnya solving problem itu yang penting juga kita make decision fast. Itu juga itu lebih krusial lagi daripada cuman nge-solve problemnya, tapi how to make decision fast. Karena kalau enggak, masalahnya akan tertumpuk-tumpuk. Dan akhirnya kita lupa, dan akhirnya kita nggak maju kemana-mana. Nah, kemudian yang tadi aku bilang, inform yourself with a lot of inspiration. Dulu aku zaman-zaman masih jadi VP of Product, masih jadi product owner, itu aku download app itu kan banyak banget kan. Sebenarnya kan itu simple untuk kita tahu gitu kayak fitur-fitur apa aja sih yang ada gitu. Ya sampai sekarang sih kayak aku punya ratusan app gitu dalam handphoneku, makanya mesti beli yang size-nya gede gitu kan. Jadi karena kita itu semakin bisa membuat decision atau solving problem lebih bagus kalau kita punya informasi yang sangat banyak gitu. Kadang-kadang gini ya, kayak tim gue ya misalnya gitu ya. Aku udah bilang nih kayak, menurut gue ntar kita ke depannya bikin ini nih fiturnya kan ya. Terus kayak, oke, kita research dulu gitu. Researchnya panjang gitu kan. Kadang-kadang ini research panjang gitu ya. Cari survei, feedback. Bener. Masih nunggu. Itu sebenarnya kadang-kadang aku kayak, gini. Kalau aku tuh punya kepercayaan gini, yes, research kita harus lakukan, gitu. Cuman sebagai seorang UX designer gitu, kita juga harus terus melatih intuisi kita tadi itu yang aku bilang gitu. Karena memang sebenarnya ya design thinking dan semua framework thinking yang ada itu kan dari apa? Dari contohnya design thinking deh. Itu adalah intuition yang di breakdown menjadi sebuah framework. Gitu. Jadi di breakdown kan ceritanya historicalnya design thinking kan memang begitu. Mencari bagaimana seorang desainer itu berpikir, kemudian dijadikan framework, gitu. Karena dulu framework itu nggak ada. Nah, framework itu desainer itu bisa berpikir karena dia punya intuition yang sudah otomatis design thinkingnya itu ada di kepalanya dia, gitu.
Nah, jadi bagaimana kita membuat otak kita semakin sharp, itu memang kita melatihnya dengan design thinking dulu, atau dengan framework research yang ada lah. Aku ngambil yang paling dikenal aja lah ya, gitu ya. Dengan seluruh framework research yang ada, tapi jangan terus-terusan kita harus bergantung dengan itu. Ya. Iya, karena once kalian jadi CEO yang tadi aku bilang, kalian ditanyain tim kalian, saat itu juga kalian harus make decision gitu. Gak bisa kayak, oke, gue harus bentar ya, gue mau research dulu gitu tuh. jadi ya lucu juga, aku baru dapat survei kan, tim aku itu kasih feedback buat BOD gitu. Dan critical thinkingku paling jelek gitu, karena sometimes kayak memang aku tidak membawa data yang tertanam tertuliskan dengan research, tapi itu terbentuk sendiri gitu di otak. Makanya itu yang harus kalian perlahan-lahan di sharpen gitu ya, untuk menjadi seorang yang visioner gitu. Panjang-panjang banget ngomongnya gue ini. Iya, loh. Memang itu. Minum Jadi dulu. memang minum dulu. Itu tadi Mbak Ala istilahnya sudah kasih tahu tentang empati, tentang critical thinking, bagaimana making decision yang baik. Itu sudah istilahnya juga merangkum segala soft skill yang sudah mau memang kita bicarakan sih Mbak. Tapi kalau misalnya ada satu lagi. Gimana? Ntar aja. Iya, sekarang aja. Iya, aku sebenarnya udah ngomongin tuh di Instagram aku. Yang belum follow, silakan di follow @alamandas. Jangan lupa follow @akademi binar sama UXID ya. Iya. UXID, semua UXID tolong di follow. Dari yang semua kota tolong di follow ya. Terus jadi aku ngomongin tuh tentang sebenarnya ini Elon Musk berpikir ya kan. Cara Elon Musk berpikir tuh. Jadi ada istilahnya first design principle yang digaungkan oleh Elon Musk gitu. Yang sebenarnya itu adalah teori fisika ya. Dan gimana caranya? Gini, terkadang kita juga, ini tadi aku lupa ngomongin, kayak di saat kita melihat sebuah masalah, kita itu terkadang baru melihat masalah itu di permukaannya aja. Belum sampai ke core issue-nya, atau kalau bahasa Indonesianya akar masalah ya kan. Makanya ada istilah akar masalah, karena ternyata karena itu gitu. Karena ya itu tadi, kayak kita tuh baru ngelihat permukaan masalahnya aja gitu. Kayak aku ngobrol sama bekas anak-anak binar gitu yang ada di, waktu itu kita ke Kupang waktu aku lagi main lagi ke sana gitu. Kayak aku nanya, kalian nih kuliahnya apa sih gitu? Teknik mesin gitu. Terus aku bilang, emang di sini banyak ininya pekerjaan buat lulusan teknik mesin. Dia bilang enggak sih. Terus kalian kenapa milih itu? Ya soalnya karena aku disuruh sama guru gitu. Terus ada lagi yang jawab, karena teman-temanku ngambil itu gitu. Dan setelah aku cari, memang salah jurusan di Indonesia ini adalah hal yang sangat tinggi persentasenya, sekitar 80%-an. Jadi cuma 20% orang yang ngerasa kayak gue bener nih jurusannya pas kuliah gitu kan. Nah, jadi dan kalau kita ngelihat masalahnya, oke, 80% anak-anak Indonesia salah jurusan. Tapi di dalam salah jurusannya itu masih banyak masalah yang ada di dalam itu, yaitu tadi kayak karena disuruh guru atau ikut-ikutan teman gitu. Kedua, karena nggak tahu di kuliah A tuh belajarnya apa. Kayak aku itu banyak nge-hire product owner itu dari teknik industri. Aneh kan? Kayak kok teknik industri gitu ya. Karena ternyata pas aku dalami, pas aku nge-interview beberapa orang dari teknik industri, mereka itu sangat bagus banget untuk
membreakdown sesuatu yang mau dibikin into a planning gitu, into Oke. a plan gitu. Dan itu Oke. skill yang dibutuhkan sekali dari seorang product owner gitu. Oke. Dia bagus banget untuk plan, dia bagus banget untuk nge-review karena yang diajarkan di teknik industri itu adalah bagaimana di saat kita mau membuat sebuah project pabrik, apa aja yang harus kita lakukan. Oke. Nah, tapi kan itu kan kayak mungkin orang nggak kebayang ya kayak apaan sih teknik industri gitu kan. Iya, iya. Nah, ternyata esensinya itu gitu. Jadi Oke. itu kayak itu masalah kedua kayak mungkin orang juga nggak tahu tuh kayak ini kuliah ini tuh belajarnya esensinya sebenarnya apa gitu. Kayak banyak kan ya apalagi teman-temanku pas kuliah IT gitu yang cewek-cewek tuh udah semuanya tuh salah jurusan tuh gitu kan. Semuanya tuh salah jurusan gitu, nggak ada yang nggak salah jurusan gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ada masalah 3, 4, 5 gitu. Kemudian kalau misalnya kita cuman mengambil satu aja ya, kayak oke kita ngeliatnya kayak, oh 80% salah jurusan. Terus apa ya solusinya gitu. Nah kalau kita nggak nge-breakdown kayak gitu, kita nggak bakalan bisa dapetin solusinya sebenarnya. Kayak oke Betul. mungkin kita cuman berasumsi, kayak berasumsi, Oke. oh kalau gitu kita bikin website yang isinya ngasih tahu informasi tentang universitas dan jurusannya gitu kan. Nah, tapi ternyata masalahnya bukan sekedar Bukan sampai situ sekedar aja. itu. Iya, oke udah tahu di UI ada teknik industri, di ITB ada teknik industri, ada ini. Tapi di dalam teknik industri itu apa gitu kan? Itu yang bikin salah Betul. jurusan gitu. Betul. Jadi itu jadi caranya first design principle thinking tadi itu adalah membreakdown sebuah masalah ke masalah-masalah yang lebih kecil. Sehingga di saat kita men-solve problem, lebih tepat solusinya. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi misalnya, kalau misalnya masalah pertama yang masalah disuruh sama guru, misalnya ternyata itu cuman 10%-an gitu, cuman satu anak di antara 10 anak yang akhirnya ikutin kata gurunya, berarti kan tuh bukan masalah yang besar untuk di-solve gitu kan. Jadi itu Oke. juga Oke. bagaimana kita mau mengukur, oke, masalah yang paling besar duluan yang kita solve gitu kan. Jadi itu fungsinya untuk membreakdown. Kalau di McKinsey ini ada framework ya namanya di SPA. Nah itu Apa itu? kayaknya di Google nggak ada sih di SPA itu. Jadi di McKinsey mereka punya framework ini untuk men-solve masalah gitu. Nah Oke. balik lagi tuh, kenapa sih McKinsey banyak banget bikin framework? Karena dia banyak nge-hire fresh grade dan untuk melatih cara mereka berpikir, dibuatlah framework-framework itu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu Ya, ya. sebuah framework tuh gunanya untuk Untuk melatih kita betul. berpikir Untuk seperti orang yang sudah senior gitu. oke. Untuk men-trigger juga ya, Mbak ya. Jadi Betul, memang betul kadang kita sekali. nggak tahu mulai dari mana, dengan adanya framework itu kita bisa tahu, oh step-stepnya seperti ini. Tapi kalau Iya. intuisinya sudah tajam kayak Mbak Ala, sudah langsung nggak pakai framework, Enggak. langsung gitu. Kadang aku Oke. juga suka keblok gitu intuisinya. Kebanyakan nonton Fadil Jaidi. Nah, ini juga jadi teman-teman ini udah banyak yang tanya juga Mbak di Slido. Jadi buat yang pengen tanya-tanya langsung aja sih di sebelah kanan itu di chat, kalian bisa lihat itu apa namanya Slido. Nah, ada yang banyak pertanyaan sih, ada yang dari lebih ke teknis atau lebih ke soft skill atau tanya hard skill dan segalanya. Tapi yang jadi poinan di sini itu ya seperti katanya Mbak Ala. Gimana sih Mbak cara benar-benar menyelaraskan gitu beneran. Kita kalau pikir kan problem solving kita istilahnya oh benar-benar harus kritis, pakai otak kiri banget. Yang mana kita juga di satu sisi harus empati, harus kita pakai hati yang mana itu benar-benar apa ya? Betul banget sama kreatif. Menyelaraskannya itu seperti gimana sih Mbak? Kadang-kadang kita oke memang harus laras, tapi itu bagaimana sih cara?
istilahnya. Menyelaraskan Menyelaraskan antara antara hard skill sama soft skill gitu. Apa gimana? Iya, betul. Jadi misalnya kita butuh critical thinking nih, kita butuh data analis, kita butuh apa-apa yang mungkin kalau orang bilang nggak tahu ya ini mitos atau apa, otak kiri otak kanan, otak Iya, kiri iya, lebih iya, ke iya, iya. technical, problem solving dan segalanya. Tapi kan kalau kita sebagai desainer, kita butuh Mm-mm. empati juga, kita butuh bagaimana desain butuh kreatif. Nah, gimana sih Mbak Mm-mm. caranya supaya menyelaraskan menyelaraskan hal-hal ini supaya kadang-kadang kita ya udah sama-sama dapat gitu. Gimana sih caranya menyelaraskan? Mungkin ada tips-tips nggak Mbak? Banyak main sih. Banyak Tadi aku main bilang ya nggak Mbak? banyak main, sekarang disuruh banyak main. Gimana ini Alamanda Santika? Jadi maksud aku tuh banyak Banyak bergaul bergaul ya. gitu. Karena Hmm. ya bergaul juga, bergaul mungkin juga bukan yang memilih, tapi kayak seimbang gitu ya. Kayak Seimbang. kita, kayak aku juga kayak sering main sama yang entrepreneur juga gitu kan. Tapi ya kadang-kadang main juga sama teman-teman yang receh-receh aja gitu. Oke, Karena iya kadang-kadang sih juga benar kita sih dapat benar. dapat hal-hal baru juga dari teman-teman yang receh, tapi jangan diambil yang negatifnya gitu kan. Jangan diambil gosipan-gosipannya gitu, kayak cumi-cumi.com gitu kan. Jangan ambil yang kayak gitu-gitunya. Tapi Apa ya ambilnya, Mbak? jadi ketahuan gue nontonnya cumi-cumi.com. Iya, jadi ambilnya yang bagian positifnya lah ya dari mereka. Jadi itu Oke. sih untuk menyelaraskan. Kita banyak main sama orang yang punya hard skill yang bagus juga, punya technicality yang bagus gitu. Tapi main juga sama orang-orang yang memang senang bergaul. Mungkin itu Oke. sih ya tips aku, sesimpel itu ya. Karena Iya kalau aku iya lihat benar. teman-temanku tuh ada yang dari geng receh banget gitu sampai geng yang serius banget gitu. Setuju Dan setuju. yang receh banget ini orang-orang yang kreatif yang sometimes ya aku sampai kayak apa ya, ngelihat mereka kayak, kok dia hidupnya santuy banget sih gitu ya. Tapi pas kita mau kolaborasi nih, aku sama dia lah ya, nih sebentar lagi kolaborasi ya, kita bakalan keluar antara Binar sama fashion industry gitu. Asik. Bener-bener fashion ya, kita kayak kolaborasi sama salah satu tokoh fashion yang terkenal Oke. banget di Lampung gitu. Itu Oke. temenku tuh anaknya receh banget, kayak nggak pernah kerja gitu. Oke. Tapi di saat kita kolaborasi kayak, ih kok dia caranya tuh bagus banget ya untuk nge-branding semua ini gitu, yang bahkan aku tuh nggak kepikiran gitu. Jadi bermain dengan variasi orang yang sangat banyak itu yang bisa menyeimbangkan mungkin ya. Jangan melulu main nama yang pinter Iya. coding gitu kan ya. Yang ngomonginnya jadinya itu-itu terus Iya, gitu. iya, ya. Kacamatanya gitu terus ya, Mbak ya. Bener, Referensinya juga bener. istilahnya terkungkung ya, Mbak ya. Iya, Oke, bener oke, oke, banget. oke, oke, oke. Oke, Gitu menarik sih. sih. Jadi memang harus juga keluar sih, nggak hanya di lingkaran kita aja, juga keluar. Ini Bener. works juga sih, Mbak. Beneran apa namanya? Iya, makanya kayak kemarin tuh kan Binar juga bikin kolaborasi, tiba-tiba Binar Academy bikin sama Dipa Barus gitu kan. Oke, Kayak ini mau ngapain, Binar mau party gitu kan. oke, Tapi sebenarnya message itu yang lagi aku mau sampaikan oke, sebenarnya. oke, Kayak oke, oke. aku sendiri apa ya, nyampe ke dunia teknologi selain aku kuliah di IT, tapi sampai bisa punya kesempatan opportunity untuk masuk ke dunia teknologi itu gara-gara aku gabung di grup denim dulu, denim jeans. Hmm, Ya kan, kayak aku oke. lumayan suka fashion juga, terus kayak di Kaskus dulu waktu itu awal-awal kita di Yahoo Messenger, terus akhirnya aku jadi trendsetternya di Aduh, Kaskus Denim Hats namanya. Sekarang ya. udah Kaskus. jadi Aduh, ketahuan. iya, maaf banget nih Ketahuan. umurnya. Saya dulu recommended seller loh, cendolnya banyak. Mantap. Jadi kayak
Iya, jadi dulu aku Ah, dari situ terus kayak akhirnya sekarang jadi apa ya, kayak perkumpulan yang sangat besar banget namanya Indonesian Denim Groups, ininya darahkubiru.com. Dan di situ aku ketemu orang-orang yang non teknologi, yang kayak oke. brand-brand kayak Voyage gitu kalau kalian tahu gitu kan. Hmm. Dan aku juga dulu waktu sekitaran umur 25 tahun itu aku invest juga di brand-brandnya mereka gitu. Jadi angel investor lah gitu. Dan Oke. di situ aku benar-benar belajar ya kayak produksi tas kayak gimana gitu, dan Hmm. belajar bisnis gimana kayak jadi aku punya salah satu pabrik lah ya gitu, salah satu pabrik salah Oke. satu brand itu. Kemudian di situ aku belajar banget gimana mengefisiensikan cara kita bekerja dan lain-lain gitu. Jadi uh, nggak melulu ngomonginnya research lagi gitu, tapi ada hal baru banget yang ya ternyata itu soft skill yang aku butuhkan dari di saat aku menjadi seorang CEO gitu kan. Hmm. Itu sih main-main sama Main-main. teman-teman Hmm. di Iya, luar comfort benar-benar. zone kalian. Betul, binar sama fashion ya keren. Kalau istilahnya teknologi sama fashion ini aku ingatnya kok Sorabel. Sorabel itu bilangnya walaupun fashion industri tapi Parabel udah bilangnya mati mas. iya. Sayangnya sudah Iya, istilahnya sedih. sudah sedih banget. Bilangnya Mm-mm. selalu I'm tech company loh. Mantap, keren. Iya. Iya, kita juga besok ada ini nih, Binar Insights. Jadi Binar Insights tuh kayak workshop gitu sama Yuna and Co. Terus kalau nggak salah besok besok Mhm. itu yang minggu depan sama Yuna and Co. Itu juga dia kayak di fashion industry gitu menggunakan teknologi yang sekarang yang sebenarnya paling seru, kosmetik Mhm. gitu, Mhm, skincare. kosmetiknya. Mhm, Skincare mhm. gimana base tuh langsung jawab tuh. Oke. Langsung ada yang jawab tuh. Iya, sama base. Ketua Jadi dia kayak fanbase-nya itu ya, Mbak ya. iya kayak bikin kayak personalized skincare gitu. Udah Wah, kayak keren. tergantung dengan kulit Tergantung. muka kita kayak gimana. Sayangnya aku Oke. cuman pakai Dettol doang sih cuci mukanya seumur hidup. Suka ada yang nanya tuh, aku kalau skincare pakai apa nih? Lihat mukaku tanpa Iya, jerawat. Pakai mantap. Dettol. Hmm. Mm-mm. Dettol sabun badan itu. Iya. Dettol batangan. Oke. Murah anaknya soalnya. Yang banyak Jangan orangnya. ketawa Mas Alfian ah. Kelihatan nih ketawa di sini. Oke, Lanjut oke. lanjut. Oke, mantep banget sih. Jadi memang harus banyak main juga. Nah, sekarang Mm-mm. istilahnya banyak banget ini Mbak yang benar-benar tanya selain di Slido atau di chat Zoom ini. Nah, kita buka sesi Q&A nih gimana? Jadi yang mau tanya kalau mau yang ngobrol langsung sama Mbak Ala asik. Langka loh ini langka. Ya aku mau balas ini dulu dong. Kok bisa Apa? pakai Dettol glowing Kak? Aku mau balas di chat aja. Wah ini Glowing. brand ambasadornya Dettol jangan-jangan Mbak. Enggak. Ini juga aku dari tadi minum Aqua bukan karena aku di endorse. Tapi ini deh bagus juga sih kalau aku lagi Oh ada iya ya. webinar gini minta endorse aja ya. Iya, Ya ini kan? masuk ke bawah sadar loh, detol. Iya, Tiba-tiba di minta di supermarket, endorse. ambil ambil detol. Seperti kita. Ingat mukaku ya kan. Iya. Slido, ayo Slido. Oke, kita langsung Q&A nih. Nah, oke. Sidu mana? Sidu ada di mana dia? Di mana Mbak? Oke, itu Di mana sudah ya. dia? Dalam karir mana dulu yang Apa harus nih dalam diperhatikan? karir mana dulu yang harus Udah itu. udah. Oke, Kalau oke. dear ibu. Aduh, aku dipanggil ibu. Namanya dipanggil apa sih? Bu atau Umi atau Kak atau Mbak? Aku dipanggil kakak aja biar Siap Kak. biar mudah. Itu, apakah jika kita desainer lalu kita memiliki side hustle IG, YouTube yang berisi konten edukasi desain itu termasuk konflik interest ke company? Wah, gimana tuh maksudnya? Memiliki site, oke, IG YouTube.
Desainer? Enggak juga. Nggak juga Kenapa? ya? Mm-mm. Enggak juga, kayak teman-teman di sini kan bikin komunitas. Oke. Yang kedua, kita skip aja yang kedua itu ya, Mbak ya. Soft skill untuk mendapatkan hati pasangan seperti apa ya? Mau Wah, itu dijawab atau enggak nih? penting. Itu penting Itu ya. lebih penting justru. Oke. Empati, bro. Empati Empati itu ya. paling penting. Kan sering tuh cewek Empati ya. dibilang kayak, kamu tidak bisa, cowok ya. Cowok yang lebih sering dibilang kayak, kamu nggak bisa mengerti aku gitu. Asik. Makanya harus mempelajari otak cewek dan otak cowok itu emang berbeda Betul, cara betul. berpikirnya. Cara Di berpikirnya. saat kita Iya. berempati, bagaimana cara mereka berpikir, kita jadi bisa tahu. Oke. Ini kan tadi mendapatkan hati pasangan, ini paling gampang sih sebenarnya. Gak usah pakai soft skill, nih aku kasih tahu ya. Gimana tuh? Gini, otak manusia kan ada kanan sama kiri kan. Mm-mm. Kanan itu untuk apa coba? Lebih kemana? Katanya sih Kalau otak kreatif. kanan, Oke. kreatif, yang Mm-mm. kayak unlogical gitu kan, yang nggak pakai logik Unlogical. kan. Jadi Betul. yang kayak matematik dan lain-lain itu kan Matematika, yang logik tuh sains. sebelah kiri kan, Oke. ya kan? Nah, Mm-mm. kanan tadi kan unlogical, kiri logik. Mm-mm. Terus kita kalau dengar orang dari sebelah kiri itu akan masuknya ke otak kanan yang Oke. unlogic. Kalau dari kanan masuknya ke otak kiri, ya kan, yang logik. Oke. Jadi Cross ya, Mbak ya. jangan duduknya sebelah kanan, duduknya sebelah kiri. Oke. Biar gampang dibohonginnya. Kan unlogical Tips langsung kecil ya. masuknya. Waduh, pacarnya Mbak Ini Ala kalau bener loh, ini dengarkan ini, cobain aja. kalau dengarkan langsung Kayak dia langsung udah biasa duduknya. kok. Iya. Gitu ya, duduknya di sebelah kiri, ingat. Iya, itu tips-tips yang kadang-kadang ini loh benar-benar bermanfaat. Aku pernah juga sih Itu dengar kan Mbak. empathy kan. Hmm, Bener kan? betul, Iya, betul itu banget. based on research. Aku ngomong Betul. semuanya dari science based. Asik. Ada yang bilang juga Mbak, kalau misalnya nih kamu jadi leader, kalau istilahnya apa namanya timmu cewek itu kalau pengen nyenangkan itu perhatikan kecil-kecil tapi Pengennya apa? sering. Kalau misalnya Pengennya, kita oh, teamwork ada teman kita misalnya istilahnya cewek. iya. Nah, katanya tipsnya itu kasih kecil-kecil tapi sering. Perhatian, kayak Iya, iya, beli iya. es krim atau apa, Iya, tapi iya, sering. iya. Kalau cowok Betul, tuh betul, mending betul. satu tapi besar. Oh gitu Misalnya ya. dibelikan apa, Benar, benar, dibelikan benar. nah, kayak gitu. Itu juga istilahnya apa namanya juga by science itu. Iya, terus kayak kalau kita Kecil-kecil balas gitu WhatsApp menarik ya. ternyata. Kalau kita balas WhatsApp tuh, kalau orang ngomongnya pendek, kita balasnya juga pendek. Jadi mimicking gitu. Kalau Oke. dia ngomongnya panjang, kita balasnya juga panjang gitu. Ini bisa dipakai untuk customer service juga, karena di Binar kita Iya, pakai itu. benar-benar. Iya, soalnya juga kalau kita ketemu itu kan by WhatsApp kan. Kalau kita ketemu, kita mencoba untuk menyamakan body language gitu. Oke. Orang akan lebih nyaman dengan orang yang mirip lah body language. Oke. Itu kira-kira teman-teman. Udah lanjut. Oke, lanjut. Ya, dari Steven, gimana ngatasi dilema kalau mau milih karir di bidang front-end developer atau UI UX? Soalnya tertarik di antara kedua hal tersebut. Terima kasih. Front-end sama UI UX. Gimana Uh, ngatasi dilemanya? Coba semua aja ya, Oke. Mbak ya. Iya, nggak usah kebanyakan Nggak mikir. usah kebanyakan mikir, nyoba langsung aja ya, Mbak ya. Kebanyakan mikir nanti nggak Gimana? melakukan apa-apa. Waktu mikirnya bisa diganti untuk mencoba. Mencoba. Itu mantap. Itu aja. Oke, next. Aku punya ini quotes Gimana? nih yang Gimana? selalu aku bilang di webinarku. Ting 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 become nothing, lama-lama jadi sinting. Asik. Ting 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 become apa, Mbak? Nothing. Nothing, Nanti lama-lama jadi. jadi sinting. Oke. Jadi jangan Betul, kebanyakan benar. mikir. Lakuin aja. Iya, eksekusi ya, Mbak ya. Mm-mm. Oke, next. Setiap buat keputusan, entah itu untuk produk, untuk timeline jadwal, perlu gak sih buat plan B? Atau kita harus terlatih berpikir cepat kalau misalnya harus pivot? Istilahnya, kapan kita harus pivot lah? Ini Ketika juga hal yang
sangat aku pelajari dari seorang Nadiem Makarim ya, Mas Hmm, Menteri kita semua sekarang. Dia itu asik. orangnya nggak pernah punya plan B. Jadi Oke. dia itu cuman fokus sama plan A. Karena di saat kita punya plan B, kita tuh jadi meremehkan plan A-nya. Kayak oh ya udahlah, nanti kalau plan A-nya nggak jadi, masih ada plan B, gitu kan. Akhirnya jadi kita nggak strike for the best gitu, ya kan. Jadi gak usah pikirin plan B-nya dulu, udah eksekusi aja, maju terus ke plan A-nya, udah itu aja. Kalau kita udah punya Oke. mimpi yang kayak gitu, otomatis kita pasti punya kayak push yang lebih kencang lagi gitu. Oke. Gitu bro. Benar. Oke, mau next? Banyak ini masih masih 157. Lanjut. Enggak, enggak. Masa beneran? Enggak, Bohong ya? enggak, enggak. Enggak. 152, Mbak. Oh, astaga. Oke, next. Lanjut, Kak, lanjut, saya lanjut. pengen terjun ke dunia UX design. Saya ingin belajar, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mau belajar UX, bingung mulai dari mana. Follow Binar dong. Gimana sih? Ini dong, di atas ada linknya. Salah. Iya. Nih, Mm-mm. coba Nah, lihat itu tuh. ambil langsung kelasnya di sini. Oke, Ini kelasnya di sini nih. binaracademy.com. Ada promo juga ya itu ya, Mbak ya? Ada promo PSBB. Promo Oke. besar bersama Binar. Kayaknya gitu Oh, deh. oke. Ya, pokoknya gitulah. Iya, keren banget sih. Maksudnya Pas banget apa namanya singkatannya ya, program. PSBB. Banyak-banyak. PSBB. Promo apa gitu bersama Binar lah pokoknya. Oke, keren. Bisa cerita sedikit nggak Mbak tentang Binar? Entah itu, oh Oke. ada kelas, ada tentang UI Mm-mm. UX, kamu bisa belajar dari awal, mungkin kelasnya untuk beginner, untuk advance atau bagaimana? Gimana sih Mbak? Online, Yes, offline, jadi gimana tuh? ya, jadi gini, kalau bootcamp UX kita itu Mm-mm. berjalan selama 4 bulan dan Oke, bootcamp. metode belajarnya gimana sih gitu kan. Mm-mm. Metode belajarnya adalah nanti atau kalian kalau mau nyobain dulu itu bisa langsung daftar di link ini gitu ya. Nanti kalian Mm-mm. bisa nyobain dulu materi-materi awal-awalnya gitu. Oke, Ada reading material yang bisa kalian baca dan itu sangat menarik banget gitu karena oke. nggak panjang dan bahasanya tuh bahasa yang sangat mudah dicerna, kayak nggak kayak baca buku lah pokoknya Oke. itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah daftar premium kelas kita, nanti perbedaannya dengan yang bisa kalian coba gratis itu adalah Mm-mm. kalian akan mendapatkan mentor gitu. Jadi Oke. kalian akan baca dulu nih reading materialnya, nanti masuk ke Mm-mm. dalam kelas untuk Mm-mm. berdiskusi. Tapi sebelum Mm. kelas itu biasanya ada challenge-nya dulu yang dikerjakan. Nah, Oke, oh ada kenapa challenge. kita menerapkan ada challenge-nya gitu? Karena manusia itu belajarnya 70% itu di saat benar-benar meng-apply sesuatu. Kayak dulu waktu aku pertama kali belajar Oke, coding, itu aku punya project yang harus aku kerjakan. Aku nih oke, mau bikin website buat bikin puisi, oke. kumpulan puisiku gitu kan ya. Dan Mhm. aku jadinya bisa karena aku benar-benar kayak belajar, cari-cari, kemudian aku ngerjain gitu. Nah, itu Oke, 70% pembelajaran itu terjadi di saat itu. oke. Dan juga kita pas masuk kelas itu seminggu itu selama 3 kali, satu Mhm. pertemuannya itu berapa jam, Jel? Coba kamu jawab. 3 jam kalau nggak salah deh. Angel nih ada student kita. Student dia udah ngambil berapa kelas seminar loh. 3 jam Oke, gitu. mantap. Di situ Mhm. kalian bisa tanya sama Mhm. mentor, sama Mhm. facilitator kita. Kalau misalnya kalian nggak bisa, facilitator kita Mhm. juga bukan kacang-kacang ya kan, dari Unicorn salah satunya. Yang Betul, bikin kurikulum kita juga dari teman-teman betul. di Unicorn. Terus abis itu setelah kalian masuk kelas, nanti di 2 bulan terakhir kalian akan di team up nih bareng-bareng Iya. sama teman-teman di batch kalian, Mhm. satu tim untuk ngerjain project gitu. Karena itu Mhm. yang akan benar-benar tadi yang aku bilang ngasah soft skill kita.
Gimana nih di saat Oke. teman kita sakit, apa yang harus kita lakukan untuk membackup pekerjaannya mereka misalnya. Oke. Jadi itu pembelajarannya. Jadi ikut aja, cobain aja gitu. Bisa bayar cicilan Oke. juga lewat Bukalapak. Mantap. Berarti apa namanya learning with doing ya Mbak ya, learning based project ya Mbak Benar. ya, learning based Mm-mm. project banget. Project based learning kita. Oke, jadi nggak usah ragu-ragu kalau tadi yang pertanyaannya masih awal-awal langsung aja sih coba langsung ke Binar. Ada aplikasinya juga ya Mbak ya? Ada, tapi yang itu lagi di-update. Ini dia lagi Oke. bekerja keras untuk mengupdate itu. Jadi pakai link yang ini aja dulu. Aku Oke, juga lupa jadi tadi di satu webnya hal ya? ya. Hmm? Heeh. Satu hal sebenarnya untuk kalian yang mau masuk ke dunia karir di dunia digital, yang paling penting itu adalah portfolio, ya kan. Portofolio. Dribblenya ada banyak project gitu kan. Oke. Nah, jadi di Binar itu kalian bukan cuman sampai belajar tok, tapi sampai Mhm. gimana membangun portofolio kalian. Karena Oke. ya itu tadi, kita tuh di dunia digital yang banyak dilihat adalah portofolio. Aku ngelihat aku sebagai employer kalau nyari programmer Android engineer gitu ya misalnya. Engineer atau apa? Itu walaupun anak fresh grade ada tuh yang Mhm. mereka suka bikin apalah tools-tools simple-simple yang mereka upload di Oke. Play Store gitu. Nah, itu Mhm. menjadi Nilai tambahan tambah value ya. yang sangat baik buat aku sebagai employer gitu. Karena aku ngelihat kayak, oh iya nih anak beneran udah bisa ya bikin-bikin kayak gini-ginian gitu kan. Mhm. Nah, itu sih bukan cuman yang kayak, oh kuliahnya software engineering gitu. Belum tentu juga kuliah Ya, bisa coding beneran nih kan. Kayak tadi benar. teman-temanku yang cewek itu kan pada yang nggak suka kuliah coding gitu. Gitu sih Oke. jadinya. Memang Portofolio iya, itu yang penting ya. portofolio ya, portofolio. Outputnya ya. Oke, Betul, betul. outputnya. Oke, next. Gitu. Di dalam sebuah Next. tim, khususnya semakin kita menjadi leader, apakah betul soft skill lebih banyak dipakai daripada hard skill? Kalau misalnya mulai kita menjadi leader, apakah soft skill dulu nih daripada hard skill? Jadi nanti misalnya Iya, orang mikir juga nanti, ya udah kalau mau misalnya jadi leader aku hard skill-nya dikecilin aja, soft skill-nya soft skill terus. Gimana menurut Mbak Ala? iya. Nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Maksudnya kayak kita tetap harus apa meng-equip diri kita terus juga dengan hard skill gitu. Kayak aku sebagai CEO harus banyak banget belajar tentang bisnis, tentang how to run the companies in terms of anything ya kayak prosesnya, implementasi proses di dalam perusahaanku. Terus abis gitu juga finance gitu kan, itu hal-hal hard skill baru yang harus aku pelajari sebagai seorang leader, seorang CEO gitu. Tapi memang again soft skill itu juga nggak nggak kalah pentingnya. Kalau aku sih selalu bilang kayak 50-50 lah ya. Aku nggak juga kayak mengedepankan soft skill banget sampai kayak yang nggak bisa mikir apa-apa juga gitu kan ya. Jadi semuanya harus balance gitu. Semuanya harus balance karena juga aku ya kayak sekarang kalau ngomongin UX ya aku udah nggak ngerti gitu kan, kayak dia kan timku ya di sini ya. Masih jomblo ya dia kan. Mana sih nama panjangnya? Dia Permatasari. Boleh dicoel juga. Itu dia ini timku di Binar gitu kan, tim UX. Dan ya kalau ngomongin hard skill ya dia pasti jauh lebih jago daripada aku sekarang. Dulu aku ngedesain tuh masih pakai Adobe Illustrator, belum ada Figma gitu kan. Jadi maksudnya pasti update hard skill mbak dia lebih jago. Dan itu juga yang kayak Nadim juga pesenin ke aku ya, kayak lu harus hire orang yang jauh lebih pintar daripada lu di bidang tersebut gitu. Karena lu nggak mungkin nanti semakin lu jadi leader, lu nggak mungkin bisa
mengcover semuanya gitu. Kita cuma tahu permukaannya aja gitu kan. Itu banyak juga orang yang mikir kayak Nadine bisa coding, mana bisa dia coding, nggak bisa dia, tapi dia ngerti. Tapi dia ngerti konsep API, arsitektur kayak gimana, dia benar-benar belajar waktu pertama kali dia ngebuat Gojek gitu kan. Jadi itu sih tipsnya kurang lebihnya. Oke, mantap. Nah, next ini kita mau ini live yang mau tanya langsung. Kita sampai jam 9 ya. Yang mau tanya langsung angkat tangan. Siapa cepat langsung open video, langsung kita enggak. Siapa? Angkat tangan langsung. Kecuali Mbak Angel. Jangan Angel, jangan nanya. Iya, makanya. Yang udah nanya mulu dia. Yang mau tanya angkat tangan. Punya pertanyaan yang belum dijawab, pertanyaannya lewat Slido atau lewat chat, boleh langsung tanya. Ayo, kalau nggak ada kita lanjut nih. Nggak ada, Mbak. Malu ya? Malu, Mbak. Aku kasih hadiah deh yang nanya. Aku aja tanya, Mbak. Aku ada. Mas Gama, aku mau nanya. Mbak Laila, aku kasih hadiah bukuku judulnya Purpose. Yang nggak dapet tolong dibeli. Oke. Wow, Ya, thank you judulnya so much, Purpose. Bala. Siap. Nanti Laila. DM aku aja ya di Instagram ya, alamatnya nanti aku kirimkan. Oke, aku Lanjut. kok. Laila, pertanyaannya. Oh iya, siap. Ya, thank you buat kesempatannya. Mbak Ala, aku mau nanya. Tadi kan Mbak Ala selalu bilang, BTW aku mau bilang dulu, aku sebenarnya nggak background IT or sejenisnya ya. Aku malah dari psikologi sih. Tapi aku sangat mengikuti Mbak Ala. Makanya. Wah, dari tadi kita ngomongin psikologi, malu ada orang. Iya, kita ngomongin psikologi. Sotoy banget kita nih. Iya. Lanjut aja. Ada orang psikologi. Gimana Mbak Laila? Tertarik banget. Nah, sebenarnya tadi aku nanya di slide juga sih, cuman mungkin terlalu bawah ya. Tadi kan Mbak Ala bilang bahwa kalau dalam meeting tuh nggak perlu terlalu banyak kepala ya, belajar dari Mas Nadine juga. Tapi kan kalau kita tuh selalu belajarnya. Aduh, putus-putus. Halo? Halo? Ini udah kedengeran belum? Udah. Tapi agak putus-putus. Diulangin sampai lagi. Sampai mana ya? Oh, oke. Dari awal aja. Kita ya. Banyak kepala. Banyak kepala. Mbak Ala bilang nggak efektif kalau terlalu banyak kepala gitu ya. Tapi kan kita di dalam perusahaan tuh selalu digaungkan yang namanya brainstorming kayak gitu. Menarik. Tapi kalau 1-2 tuh nanti kayak ngobrol aja, tapi harus ada tim yang lain gitu, yang punya perspektif yang lain gitu. Nah, gimana menurut Mbak Ala mengenai ini? Jadi kalau aku jadi kayak meng-counter perspektif itu gitu. Sedangkan kita sedang mencoba untuk lebih membumikan yang namanya brainstorming. Apakah memang ternyata tidak se-efektif itu gitu? Itu Mbak. Iya. Oke. Ya, halo. Mbak Laila, thank you banget. Ininya. Pertanyaannya bagus banget dan ini sangat mendukung banget sebenarnya. Aku juga lupa menceritakan ini. Beda antara meeting dan brainstorming ya. Karena kalau meeting itu tadi kita harus mendesain sesuatu. Outputnya adalah decision. Solve problem. Kalau brainstorming outputnya adalah ideas. Ya kan? Ideas bisa jadi planning gitu. Itu hal yang sangat berbeda. Dan aku juga punya banyak tips sebenarnya di brainstorming. Karena aku sangat merasakan, aku di BUMN, ya kan. Aku banyak jadi advisor juga di corporate. Yang kalau kita meeting itu bisa kayak kesebelasan bola dikali 2, ya kan. 22 orang lebih bahkan gitu. Terus kayak udah mejanya panjang gitu, terus kayak ada kursi-kursi di belakang gitu tuh. Bapak direktur aja kalau meeting orangnya ada 3 yang dibawa sama dia gitu kan. Aku selalu bilang kayak, coba ya kita ini hitung, kita meeting 2 jam,
cost yang harus kita keluarkan itu berapa. Kalau dihitung gaji orang per kepala dikali jamnya gitu kan. Nah itu sangat tidak efisien, dan orang-orang yang ada di dalam meeting itu kebanyakan juga akhirnya tidak mendengarkan, malah mainan di laptop, WhatsAppan gitu kan, malah dia harus mengerjakan pekerjaan yang lain yang sebenarnya dia nggak harus ada di situ gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat aku hindari gitu. Yang tadi aku bilang, misalnya ini masih ngomongin di meeting ya. Kalau aku bilang kalau misalnya kita butuh misalnya kayak apalagi kalau kita di bank ya, di bank itu banyak banget divisi-divisi yang harus terlibat dalam suatu hal. Misalnya kayak ada risk management gitu, terus ada tata kelola, good corporate governance gitu, dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana mengefisienkan hal itu dengan cara ya kita bisa kayak tadi caranya Nadim gitu, tinggal telepon aja orangnya gitu kan, untuk hal yang sedang kita bahas specifically yang berkaitan dengan orang tersebut, tanpa harus orang itu ada di meeting itu berjam-jam gitu. Kemudian itu reasoning kenapa aku bilang meeting harus sangat diefisienkan. Aku tuh pernah ngitung kayak di BUMN ya, sekali meeting tuh bisa jadi ada orang tata kelola nih, ya kan. Di BUMN sekali meeting tuh bisa ratusan juta, cuman meeting kayak 2 jam gitu. Belum lagi kalau Bapak Bos harus ketemu sama menteri, kita pasti disuruh nunggu, biasanya gitu. Terus kayak disuruh nunggu kayak, iya bentar lagi Pak Bos datang gitu, kayak bentar laginya ternyata 2 jam gitu. Jadi kita bengong gitu kan. Nah, jadi itu tuh hal-hal yang tidak efisien gitu yang aku sering advice kepada corporate gitu. Nah, kemudian tadi kita ngomongin brainstorming adalah hal yang berbeda dengan meeting. Yes, we do really love brainstorming. Apalagi tim-timku yang business development gitu ya. Yang sales itu tuh mereka kayak 3 bulan sekali pasti mereka duduk seharian benar-benar brainstorming rame-rame gitu. Untuk apa? Untuk menentukan strategi apa yang akan kita lakukan dan kita komit dengan target numbers-nya berapa gitu. Tapi juga brainstorming yang dilakukan yaitu dengan banyak menggunakan post-it, karena post-it itu sangat membantu orang untuk menyampaikan ideas-nya jauh lebih baik dibandingkan kita berbicara ganti-gantian, ya kan? Ya kan? Nah, ini menggunakan post-it untuk orang menuliskan ideas-nya, seperti kalau kita lagi di sprint retrospektif, itu benar-benar mengefisiensikan waktu juga, dibandingkan kita harus kayak misalnya ada 10 orang, kita nunggu nih, orang 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu ngomong satu-satu. Kalau kita nulis di post-it, kita taruh di wall, dalam waktu 10 menit, udah bisa 10 orang itu yang ngasih ideas gitu kan. And then abis itu the ideas kita grouping, yang mirip-mirip ada yang mana, abis itu baru kita prioritizing, kita voting ya kan, yang mana yang orang-orang lebih setuju, habis itu ya kita ketemulah ideasnya, ya basically mirip-mirip design thinking juga gitu kan. Jadi itu sih beda sih yang tadi aku ngomongin. Jadi aku garis bawahi lagi, meeting outputnya adalah untuk make decision, tapi brainstorming outputnya adalah ideas or even strategi juga bisa gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak Laila, mudah-mudahan menjawab. Menjawab banget sih. Iya, makasih Mbak Laila. Terima kasih. Jangan lupa langsung DM loh Mbak. Iya betul. Ya, sepasti. Gratis, sepasti. Nanti juga aku belinya di Tokopedia kok, aku nggak punya stoknya. Biasanya aku beli dulu di Tokopedia. Kan mensejahterakan UKM toko buku kecil di Tokopedia. Siap, gitu. siap. Oke, nggak kerasa sih 15 menit lagi. So much,
Siap, sama-sama Makasih, Mbak Mbak Laila. Laila. Oke, nggak kerasa Terima sih kasih Mbak. loh, ini kok seru banget sih. Ah, Aku jadi pengen lagi deh, pengen lagi. asik. 15 menit lagi nih, udah mau selesai. Mungkin ada kata-kata closing statement, kesimpulan, atau mungkin advice buat semuanya yang di sini. Ini UXID, khususnya Probolinggo, kota kecil, memang dengan segala dinamikanya. Nah ini tapi semuanya ini satu Indonesia nih, kelihatannya nasional. Mungkin ada pesan-pesan atau apa? Pesan-pesan ya. Aduh, aku nggak Tutup. nyiapin pesan-pesan nih, mikir dulu ah. Apa yang enak ya Mas ya? Pada mau pesan apa deh? Kayak Jadi di misalnya restoran mau pesan apa? ini kan banyak yang pelajar cari kerja, mungkin masih apa ya, abu-abu, lihat ke depan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu masih abu-abu. Mungkin yang kerja mau usaha, mungkin yang usaha kok lihat ke depan itu kayak nggak ada harapan, lihat company-company besar dengan segala budget iklannya dan segalanya, dengan tim-tim Iya, kecil yang mungkin tidak se-resource-nya sebesar company-company besar. Menurut Mbak Ala gimana? Closing iya, statement. iya, iya. Iya, iya, iya. Pertama jangan bandingkan kita dengan orang lain sih, karena kita semua punya waktunya masing-masing gitu ya. Aku juga masih sering begitu sih gitu kan. Aku nggak bilang kayak aku full udah nggak kayak gitu. Sometimes kayak masih suka ke-trigger gitu kayak, ih temenku kok timnya udah Iya, banyak kok banget ya gitu sudah. kan. Heeh, gitu. Kayak even aku juga ketemu orang-orang besar juga, mereka juga ya masih sering ya suka bilang gitu kayak iya gue juga suka mikir gitu. Tapi ya itu salah satu pesan lah ya. Jadi balik lagi kalau lagi kayak gitu ingat aku aja gitu. Oke. Dengan muka detolku ini gitu. Terus itu yang Dua udah Mbak, pertama. dua. Ini beneran Detol mesti endorse gue satu garasi nih kayaknya nih buat stok 5 tahun ini. Iya, jadi itu satu, jangan membandingkan lah ya gitu. Yang ya terus yang kedua balancing antara santuy sama serius ya kan. Dalam artian gini, kadang-kadang kita mikir kayak oke, we really need to improve ourselves gitu. Tapi akhirnya itu jadi sebuah beban besar yang akhirnya kita lupa untuk stop. Kita lupa untuk bernafas, kita lupa untuk santuy gitu kan. Dan aku pun juga baru mempelajari hal ini ya, karena aku tuh memang orang yang dulunya itu harus selalu aktif gitu rasanya. Kayaknya kalau aku nggak aktif tuh salah gitu. Kayaknya kalau aku nggak aktif tuh aku nggak berguna gitu kan. Kalau hari ini nggak produktif rasanya bener-bener ini ya Pak ya, overthinking. Iya, padahal kayak ya tubuh kita, otak kita, hati kita tuh butuh untuk santuy gitu kan. Itu kenapa adanya diciptakannya liburan memang untuk santuy, karena memang kita membutuhkan hal tersebut. Kita harus tidur, harus istirahat gitu kan. Kenapa Sabtu Minggu kita nggak kerja? Ya karena itu gitu kan. Memang nggak bisa digeber terus, ibaratnya ya kalau motor dipakai terus ya nggak ada istirahatnya juga kan keok juga gitu ya. Jadi harus membalance akan hal itu gitu. Terus aku punya tips baru yang sangat menarik sih yang aku baru aja lakukan praktis ini. Mungkin udah sering pada dengar tentang mindfulness, self love gitu kan, meditation gitu. Aku mempelajari hal itu juga udah cukup lama, tapi ada satu praktis yang simple banget. Jangan kemana-mana, nanti aku akan kasih tahu di akhir acara ini. Sudah akhirnya. Clickbait. Kalau enggak iya, saya pesannya di binaracademy.com. Nah. Iya. Aku akan up di Instagramku ya, jangan lupa ya. Nanti ada di giveaway-nya juga ya. Gitu. Jadi
yang apa ya, kayak self love sih, kayak kita itu hidup di dunia di mana semuanya itu conditional, semuanya itu bersyarat, semuanya itu kayak kita itu keren kalau misalnya kita achieve sesuatu. Kita itu ya kayak teman-teman ke rumahku gitu misalnya, kayak gue keren kalau piagam gue ada di mana-mana gitu kan, kayak gitu kan ya. Society kita memang membentuk hal itu. Even secara tidak sadar, mungkin waktu kecil kita juga sering kayak, oke, kalau gue nggak ranking, gue nggak disayang sama orang tua gue gitu kan. Orang tua gue bakalan bangga kalau gue tuh ranking. Orang tua gue bakalan bangga kalau gue tuh sukses. Kalau gue pengangguran, orang tua gue tuh pasti nggak bangga sama gue gitu kan. Nah, kita memang hidup di society yang seperti itu, yang sampai akhirnya, yaitu tadi, akhirnya kita benar-benar harus selalu striving for the best, dan akhirnya melupakan bahwa kita juga butuh istirahat. Nah, itu adalah self-love sebenarnya. Simple itu gitu kan, self-love. Gimana kita bisa menyayangi diri sendiri untuk beristirahat. Dan jadi, dan juga kita itu ada di society di mana kalau kita ngomongin cinta, ya kan, itu selalu yang datangnya dari luar. Kita butuh cinta dari orang lain, dan itu conditional lagi yang tadi aku ceritain gitu kan. Kita butuh cinta dari pacar, kita merasa sendirian kalau kita nggak punya pacar. Kesannya kalau jomblo tuh sedih banget hidupnya gitu kan. Selalu kayak, gue kapan gak jomblonya gitu kan. Nah, memang kita selalu begitu. Nah, sekarang saatnya kita untuk mencintai diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mencintai diri sendiri kan? Simple nih. Ini udah masuk nih. Ini bukan clickbait. Yang tadi aku janjikan, ini bukan clickbait. Aku mau teman-teman semua buka kameranya. Coba dong, buka kameranya dong. Buka kamera semua. Ini kalau nggak dapet clickbaitannya tadi nih. Buka kameranya. Iya, dia cantik banget, ya ampun itu teman-teman. Buka kamera. Terus, teman-teman semua, pin video teman-teman sampai teman-teman ngelihat muka teman-teman sendiri. Oke, udah ada yang senyum-senyum tuh. Lihat mata teman-teman, ya kan? Terus bilang gini, bilang namanya ya, kayak aku bilang gini, "Hai Alamanda, I love you so much." Coba. 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 Keren. Coba. "Hai Alamanda, aku sayang banget sama kamu." Gitu. Halo Gama, aku sangat sayang sama kamu. Gimana Mas Gama, perasaannya gimana? Mas Gama perasaannya gimana? Iya, kadang-kadang memang kita terlalu lihat yang di luar kita sih. Kita kadang-kadang diri kita nggak kita lihat sendiri. Kadang-kadang ya harus terima kasih sama, kadang-kadang kayak kita harus terima kasih sama jantung kita, ginjal kita. Bayangkan kalau sedetik aja berhenti, gimana ya? Bener sih, bener. Iya. Jadi itu praktis ya. Itu aku cobain ya. Aku jadi ngelakuin itu setiap hari ya. Jadi pertama kali aku nyobain, itu aku ini tau gak, ketawa ngakak banget gitu. Iya, karena kayak aku tidak terbiasa kayak kocak, awkward, jijik gitu loh, ya kan. Tadi tuh kayak ada yang mesem-mesem kayak, aduh gue mau ngomong gak enak nih gitu. Iya. Tapi semudah itu kita saying I love you to other people gitu. Dan kita tidak say I love you to ourselves gitu. Jadi itu aku pertama kali itu langsung kayak ngakak gitu kan, kayak aduh enggak mau gitu. Hari kedua aku muntah, tau nggak, ngomong kayak gitu di depan kaca. Aku muntah, terus kayak ya di situ aku sadar gitu kayak, oh iya ya, self love itu simple itu, dan sebenarnya kayak sesimpel kayak aku tanya sekarang, kalau ada orang yang bilang I love you gitu, kayak
aku bilang nih sama Mas Gama, I love you. Rasanya gimana? Seneng banget kan? Speechless. Iya kan, Iya. kayak seneng banget kan, dan itu sebenarnya bisa kita lakukan kapan aja ke diri kita gitu, dan itu bukan sugesti apa-apa. Aku juga mikir kayak abis aku ngomong kayak gitu ya setiap hari, itu kayak aku tuh jadi lebih bisa mengekspres myself. Itu salah satu kekurangan aku gitu ya, kayak aku tuh nggak bisa tuh yang kayak nyanyi-nyanyi depan orang gitu, kayak karaoke-karaokean gitu tuh. Dulu tuh aku jaim banget orangnya gitu. Tapi sejak itu kayak aku lebih kayak bisa expressing myself jauh lebih bahagia gitu. Karena ya as simple as we need to hear I love you from siapapun gitu, dan itu bisa kita lakukan sendiri sebenarnya. Udah itu aja tipsnya. Oke, mantap. Terima kasih banyak Terima buat kasih teman-teman yang banyak. sudah join di sini. Asik. Terima kasih Mbak Ala. Tadi jangan lupa pesannya Mbak Ala. Berarti yang pertama itu jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Udah fokus aja sama diri sendiri. Yang kedua memang harus balancing antara memang soft skill, hard skill, harus banyak-banyak nongkrong juga. Kita tuh nggak harus produktif terus kok. Yang ketiga memang harus cintai diri sendiri. Sesuai dengan logonya Binar, yang akarnya itu ada 3, mind, body, and soul. Ih, Oke. mantap Mas Gama. Mantap nih, ya. Kayaknya. Ya, terima kasih. Enggak, ini riset saya, Pak. Itu udah Siap. culture-nya Thank you. Binar. Jadi jangan lupa follow Binar Academy. Kalau mau langsung coba-coba bisa juga. Langsung benar-benar beda lah dengan apa namanya edukasi-edukasi yang lain. Pendekatannya juga beda. Oke, terima kasih juga buat teman-teman panitia UXID Probolinggo. Jadi jangan lupa juga follow Instagramnya UXID Probolinggo, UXID PRB. Gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Ala atas waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Aku yang maaf. Banyak Terima banget kasih. ngomongnya. Ngelantur Gampang. kadang-kadang. Oh ya, before sebelum sesinya ya? udahan, kita foto dulu. Ayo kita foto dulu. Foto. Open kameranya dong, teman-teman dong. Open kamera semua, foto semua. Alah. Gaya Ayo, santuy. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi nih. UXID. UXID X, tangannya X. Ini Mbak UXID. Wakanda. Kalau Binar gimana, Mbak? Binar gimana, Didi? Cepetan nih. Cari ide nih. 1. Nggak punya kita. 2, 3. Oke. Mantap. Oke, terima kasih semuanya buat Mbak Ala. Maaf kalau ada salah-salah kata. Buat semuanya yang sudah nontonin dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Tadi sudah hampir nyentuh 200 juga. Terima kasih buat segala perhatiannya. Akhir kata, saya Gama Christian, perwakilan dari UXID Probolinggo, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini makan-makan, Mbak Ala. Iya nih, lapar, belum makan, baru inget. Habis beres-beres, nyobain mesin cuci, nyobain kulkas. Terima kasih ya. Ya udah, aku duluan ya, teman-teman. Ya, bye-bye. Thank you so much. Tetap semangat ya. Membagi knowledge ke teman-teman semua. Aku dukung terus ya, kasih tahu kalau perlu apa-apa dari aku. Iya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu semuanya. Sampai ketemu sesi berikutnya ya, Mbak. Udah live. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you teman-teman.